Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Cahyati dengan nomor induk mahasiswa 250 2010 23115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah etika bisnis. Judul yang saya pilih adalah Etika Bisnis di Era Digital, Tantangan dan Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menggunakan Media Sosial. Saya memilih topik ini karena menurut saya, media sosial sekarang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampirlah setiap hari kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun platform lainnya. Selain itu, untuk berkomunikasi dan mencari hiburan, media sosial juga sekarang digunakan untuk melakukan promosi oleh perusahaan untuk menjual produk. Tetapi menurut saya, semakin mudah perusahaan melakukan promosi di media sosial, maka semakin besar juga tanggung jawab perusahaan untuk tetap menjalankan bisnis dengan etikanya. Sekarang kita bisa melihat banyak bahwa perusahaan menggunakan media sosial sebagai sarana bisnis. Media sosial bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi salah satu tempat untuk perusahaan menjalankan bisnisnya. Perusahaan menggunakan media sosial untuk beberapa faktor. Yang pertama yaitu memperkenalkan produk, melakukan promosi, berkomunikasi dengan konsumen, membangun citra perusahaan, dan juga meningkatkan penjualan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa banyak keuntungan bagi perusahaan karena promosi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan dapat dijangkau banyak orang. Tetapi di sisi lain juga ada beberapa masalah yang muncul. Misalnya informasi produk yang tidak sesuai dengan informasi yang tidak sesuai dengan realitanya, iklan yang berlebihan, review ataupun testimoni palsu, penipuan dan penyalahgunaan data konsumen. Di sini saya juga akan menjelaskan apa sih etika bisnis itu. Etika bisnis adalah prinsip atau bisnis mengenai bagaimana perusahaan seharusnya menjalankan kegiatan bisnis dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Contohnya, jujur dalam memberikan informasi produk, tidak menipu konsumen, tidak membuat promosi yang menyesatkan, menghargai konsumen, dan menjawab dengan baik ketika terjadi masalah. Lalu, etika bisnis media sosial juga ada beberapa, yaitu media sosial harus memberikan kesempatan besar bagi perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Tetapi perusahaan harus tetap memperhatikan etikanya. Etika bisnis di media sosial juga ada beberapa. Yang pertama itu adanya kejujuran, transparansi, tanggung jawab, menghargai konsumen, dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu informasi produk harus sesuai dengan kenyataannya, tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Yang kedua yaitu transparansi, promosi, harga, syarat, ketentuan, dan harus dijelaskan dengan jelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap informasi dan promosi yang dibuatnya. Menghargai konsumen, perusahaan harus menjaga tidak boleh merugikan atau menyesatkan konsumen. Yang kelima yaitu menjaga kepuasan pelanggan. Tantangan etika di media sosial yang pertama itu iklan yang menyesatkan. Produk yang ditampilkan seolah-olah memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari kenyataannya. Adanya review palsu perusahaan atau pihak tertentu
membuat ulasan positif palsu agar produk terlihat bagus, diskon yang tidak transparan, harga dinaikkan terlebih dahulu, kemudian diberi label seolah-olah sedang diskon besar, penyalahgunaan data konsumen. Data konsumen digunakan tanpa izin ataupun tanpa penjelasan yang jelas, membalas komentar konsumen secara tidak profesional. Lalu di sini juga ada analisis kasus. Informasi tidak sesuai dengan kenyataan, konsumen dapat dirugikan, kepercayaan konsumen menurun, citra perusahaan menjadi buruk, dan di sini juga ada tanggung jawab perusahaan. Perusahaan seharusnya memberikan informasi produk dengan jujur, tidak membuat klaim yang berlebihan, menggunakan testimoni yang benar, menjelaskan harga dan promo secara transparan, menjaga data konsumen, menanggapi kritik dengan sopan, segera perbaiki kesalahan, dan juga mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Intinya, perusahaan harus siap bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan di media sosial. Lalu di sini juga ada dampak penerapan etika. Ada dampak penerapan etika juga tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga ada untuk konsumen, perusahaan, dan juga media sosial. Untuk konsumen, yaitu konsumen merasa lebih aman, mendapatkan informasi yang jelas, lebih percaya kepada perusahaan. Yang kedua yaitu bagi perusahaan juga mendapatkan kepercayaan konsumen, memiliki reputasi yang baik, konsumen menjadi lebih loyal, bisnis dapat bertahan dengan jangka panjang. Adapun juga bagi media sosial, menciptakan komunikasi yang lebih sehat, mengurangi informasi yang menyesatkan, meningkatkan kepercayaan pengguna. Lalu di sini juga ada solusi. Solusi yaitu membuat promosi berdasarkan fakta, tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurangi. Perusahaan juga harus melakukan pengecekan sebelum mengunggah konten, baik dari segi editannya ataupun dari segi tutur kata ataupun perilakunya. Yang ketiga itu menggunakan testimoni asli, tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurangi seperti testimoni asli dari orang yang sudah menggunakan. Yang keempat yaitu menjaga data konsumen. Yang kelima menanggapi kritik dengan baik. Yang terakhir yaitu contoh kasus. Di sini ada contoh kasusnya ya teman-teman. Contoh kasus promosi online shop yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, terdapat sebuah online shop yang menjual produk scan melalui Instagram dan juga TikTok. Dalam promosinya, perusahaan mengatakan bahwa produknya pasti membuat kulit menjadi lebih baik dalam waktu singkat. Selain itu, perusahaan menggunakan beberapa testimoni yang dibuat seolah-olah berasal dari konsumen asli. Padahal perusahaan menyewa influencer ataupun orang yang sudah menggunakan memang sudah mempunyai kulit yang lebih baik sebelumnya. Setelah membeli, beberapa konsumen merasa hasil produk tidak sesuai dengan promosi. Akhirnya, konsumen memberikan komentar negatif di media sosial. Lalu di sini juga ada kesimpulan dari tiga bisnis tersebut. Media sosial memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam melakukan promosi dan berkomunikasi dengan konsumen. Namun, kemudahan tersebut harus diikuti dengan penerapan etika bisnis. Pertama yaitu perusahaan harus jujur, transparan, bertanggung jawab, menghargai konsumen, dan juga menjaga kepercayaan. Pada akhirnya, bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisnis yang mampu mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.